MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Hari ini dengan sebuah tema yang menarik ini, yaitu adalah tentang pertarungan dengan kanker. Wah, menurut saya banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama dan ada tidak bertarung sendiri. Ada orang-orang yang bertarung dan menyelesaikan dengan sebuah kemenangan yang ajaib. Hari ini ada dua narasumber kita yang sangat saya cintai, yaitu Ibu Kian dan Bapak Hao. Wah, Kanker seringkali begitu menakutkan. Dan kita juga tahu itu sangat menyakitkan. Itu seperti panggilan maut yang tidak bisa terelakkan. Tapi ini adalah dua orang yang sudah melewati dan kemudian mereka menunjukkan bahwa bersama Tuhan, bersama keluarga, kita pasti bisa melewatinya. Mereka menjadi pemenang, mereka menjadi orang yang sangat kuat pada waktu menghadapi badai, tapi membawa mereka tidak terpuruk bahkan terbang tinggi. Saya mulai pertanyaannya ini ya, dari Bapak Hao dulu. Pada waktu itu gejalanya apa dan bagaimana sampai kemudian tahu nih ya perjalanannya seperti apa? Nah, waktu itu saya ikut pelayanan dengan istri Kian di DKI. Jadi pada saat itu saya kepleset, Bu. Nah, kepleset 3 hari setelah saya kepleset itu pinggang saya itu sakit. Nah, biasanya kok saya sakit itu saya ke Sinsep. Nah, waktu dipijit begitu tuh nggak sembuh-sembuh. Nah, sampai saya 2 kali ke situ tetap nggak sembuh. Akhirnya kita pergi ke mana yang di Serpong? Ya di Serpong, pikir urat terjepit. Oh iya, mau jadi pijit lagi, ya iya, pokoknya pijit lagi. Cari yang kedua, alternatif, Bu. iya Pikir iya urat iya. terjepit lah. Gitu. Jadi pakai dia pemanas-pemanas yang di dalam Iya, balon itu iya, ada. betul. Nah, cuma setelah setiap pulang dari situ, Bu, jam 1 malam itu saya selalu kesakitan. Jadi pada saat saya mulai merasa sakit di pinggang itu, saya sudah nggak bisa tidur dari jam 1 sampai jam 3 gitulah. Jadi setiap hari itu malam saya jam 1 itu pasti kesakitan. Nah, di situ saya juga bingung, ini sebenarnya saya sakit apa kok cuma kepleset Begitu. gitu doang? Kok bisa seperti ini parah gitu. Nah, waktu itu akhirnya Periksa. kita ngobrol, kita putusin ke dokter tulang ya, Bu. Dokter tulang, terus di ronsen. Nggak ada apa-apa sebenarnya waktu di ronsen. Oh jadi belum Tulangnya ketahuan. nggak Iya, di hasilnya itu bagus. Bersih. Loh, nggak ada apa-apa gitu. Tapi sakit, Dok, saya bilang. Ya, akhirnya dia bikin rekomendasi lagi ke saraf. Ke dokter saraf. Dokter sarafnya bikin rekomendasi MRI. Nah, hasil MRI ini, Bu, yang kita itu Kaget. kaget. Nah, jadi waktu hasil MRI-nya dokter sarafnya bilang, wah, Bapak ini bahaya, dia bilang. Oh, bahaya kenapa, Dok? Ini Bapak itu, saya ngomong apa adanya ya, dia bilang. Bapak itu kena limfoma, dia bilang. Waktu itu saya belum ngerti nih limfoma itu apa gitu kan. Jarang pernah dengar. Terus apa limfoma, Dok? Limfoma itu cancer. Nah, itu saya kaget. Kok bisa cancer? Keluarga nggak ada. Oh sama sekali tidak ada. Nggak ada. Keluarga itu gennya nggak ada gitu. Kok tiba-tiba bisa cancer? Terus saya nanya stadium berapa, Dok? Nah, di situ belum kelihatan menurut dia. Nah, rekomendasi si dokter ini, kita disuruh cari dokter internis. Oh bukan syaraf justru. Bukan. Internis. Sebagai leadernya, Bu. Jadi ternyata kalau Limfoma. Limfoma. sakit, kan internal soalnya, harus cari dokter internis sebagai leadernya. Nah, kita balik ke dokter Gunawan waktu itu. Boleh sebut namanya? Boleh, nggak apa-apa. Iya. Nah, Kan baik itu tujuannya. iya. Nah, akhirnya karena memang kita dengan dokter Gunawan sudah sebagai pasien ya, Bu. Iya. Ya. Nah, jadi kita balik ke dokter Gunawan. Nah, di situ dokter Gunawan pun meresponnya cukup baik, sangat baik malah menurut saya, Bu.
Jadi begitu beliau lihat ini, langsung dia juga bilang gini, wah bahaya nih Hau. Kita kejar-kejaran waktu dengan penyakit ini. Jadi saya langsung merekomendasikan kamu itu dengan PET scan. Saya nggak minta kamu kemana-mana lagi dah, karena pasti ini terakhir kamu harus tetap PET scan menurut dia. Langsung saya dibikin rekomendasi untuk PET scan. Kita dapat jatah itu di Kelapa Gading apa? Kelapa Gading. Rumah sakit apa tuh? Rumah sakit Pluit. Pluit Gading. Pluit Nah, Gading. dapat situ. Nah, setelah kita melakukan PET scan itu 2 hari gitu, langsung tuh Lumpuh. mulai nih udah susah nih jalan nih Bu. Secepat itu. Cepat sekali. Makanya saya juga bingung kok cepat banget kenanya. Jadi kanker itu kalau menurut dokter ini ya, sudah berapa lama? Atau kira-kira ketahuannya ini kan berarti dengan ketahuan kan sangat cepat ya? Dokter sih belum nggak ada ngomong sih Bu. Ini sudah sejak berapa lama gitu atau berapa. Cuma kalau yang saya lihat, sebelum saya jatuh itu, saya nggak ada gejala apa-apa, nggak ada merasa apa segala macam. Sakit juga Nggak enggak ada ya? sakit juga, nggak ada. Nah, karena si kecil itu pulang, gitu kan, saya ikut pelayanan dia ke orang-orang yang Sakit jiwa. sakit Orang jiwa sakit gitu. jiwa, iya. Mereka ngepel pakai rinso, saya nggak ngeh, lagi bawa Bawa makan, makanan, iya. kepleset. Tapi Kayaknya kalau ini alarmnya Bu. Iya itu alarm dan itu cara Tuhan Iya. untuk membuat ketahuan kan. Iya. Kalau tidak kan bisa tiba-tiba Lebih lumpuh parah. dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang fatal tanpa ketahuan. Iya. Nah, kalau dokter sendiri berkata kan tadi bilang berlomba dengan waktu ya. Iya. Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Kelumpuhan atau kematian atau apa? Lumpuh sih Bu. Karena kalau kayak limfoma itu, kalau saya search di Google juga, tingkat kesembuhannya itu ada Bu. Dan bahkan cukup besar kalau untuk cancer limfoma. Cuma di yang saya alamin itu, ini benar-benar sangat cepat. Dan ganas sekali ya. Iya. Jadi berapa bulan setelah itu langsung sudah tidak bisa jalan itu? Paling seminggu 2 minggu. Jadi habis saya PET scan itu 3 hari ya saya ingat itu saya sudah tidur di lantai Bu, nggak bisa tidur di tempat tidur lagi. Karena sakit. Sakit, saya harus rata tidurnya. Nah, itu setiap jam 1 itu kaki saya ini kayak diiris Bu. Dengan kayak kita rasanya itu kayak diiris dengan silet lah. Sampai bahkan saya menangis Bu, saking sakitnya. Gitu. Sesuatu perjuangan yang sangat-sangat mengerikan. Dan bagaimana pada waktu itu melewatinya ya. Baik sebagai istri, melihat suami sampai menangis, sampai harus tidur di lantai. Dengan sangat kesakitan. Bagaimana nih menghadapi itu semua dengan anak-anak. Ini bagaimana itu hari itu? Kalau saya ngajak dia nyembah sih Bu. Jadi waktu sakit ya saya nyembah Tuhan aja saya. Setiap dia sakit nggak bisa bangun, nggak bisa tidur, saya ngajak dia nyembah. Ya, ngajak dia nyembah. Itu obat pereda sakit nggak nolong Pak? Tidak nolong Sama sekali. sama sekali. Bahkan waktu saya sampai ke rumah sakit itu Bu, saya sampai pas jam 1 malamnya juga, itu dua-duanya benar-benar kayak iris silet, udah dikasih morfin, nggak mempan. Itu makin jaraknya makin ini jadi dari jam 11 sampai jam 6 itu. Terus morfin. Terus itu dikasih morfin, lalu cuma dibeginin sedikit aja dia langsung teriak, jangan pegang gitu. Itu sakit sekali. Iya. Seluruh tubuh berarti bukan cuma di sini. Kaki aja Bu. Kaki. Tapi kenapa kalau disentuh sakit sekali? Sentuh di sini sakit, kalau tempat lain biasa. Jadi karena salah satu benjolannya itu Bu, dia ngedorong saraf motorik saya di pinggang.
Jadi itu yang membuat saya kelihatan itu parah sekali. Sampai ada kemungkinan bisa lumpuh gitu. Pada waktu itu kan juga berat badan langsung turun sangat drastis ya. Drop. Dari berapa ke berapa dan apa sebabnya? Kan maksudnya sakit dengan apa selera makan hilang atau sangat khawatir atau apa yang menyebabkan sampai drop? Kalau saya lihat memang selnya ini Bu, Oh, bukan karena bukan. Makan kehilangan normal. selera makan. Bukan, normal. Jadi tadinya kan berat badan saya 88 Bu. Dan memang saya merasa 88 itu terlalu besar. Saya mengurangi porsi makan saya, nasi putih dikurangin. Jadi teman-teman tuh ngelihat, di kantor juga nanya, kok lu makin kurus ya? Berarti berhasil dong Diet, dietnya gitu ya. Sampai 80 itu saya masih happy Bu. Sampai 80 itu saya lihat masih bagus lah ya, dari Iya. 88 ke 80. Oh, masih- ganteng itu, tambah masih ganteng itu. Nggak peot lah ya Bu Wah, ya. iya nggak peot. Nah, tapi begitu sakit itu drop tuh Bu, langsung. 60. Cuma berapa minggu, 3 minggu kali, dari 80 langsung ke 60. Dan itu Hanya semua dalam 2 minggu ya itu ya. 2-3 minggu Bu. Dan itu tuh benar-benar tulang semua Bu. Aduh. Sampai betis itu juga nggak ada. Bisa sampai seperti itu efeknya. Padahal makan biasa. Makan biasa. Tidak ada mual, terus tidak bisa Nggak makan. ada. Mengerikan sekali efeknya. Terlalu cepat juga. Ya. Anak-anak bagaimana menghadapi itu? Anak-anak, kalau anak saya ini kan yang tinggal yang 3 ini, Iya. yang saya lihat ini yang 2 mereka kan sudah terlalu istilahnya sudah enggak kayak yang nomor 3 lah. Kok nomor 3 itu masih nempel terus Bu. Tapi kan pasti lihat mereka kan yang 2 justru lebih ngerti. Wah ini papanya tambah kurus, sakit kan mungkin mereka justru lebih sudah dewasa. Tapi enggak keluar. Memang mereka terlihat agak sedih, tapi yang paling keluar kata-katanya yang nomor 3 Bu. Oh, nomor 3 bilang apa? Dia bilang dia sih nangis sih Bu. Dia bilang itu, papi, dedek itu nggak mau, papi itu ke heaven dulu, gitu. Jangan ngikutin dedek Joshua dulu. Beberapa kali sih dia ngomong seperti itu. Memang itu sehari-hari itu saat-saat yang sangat berat. Apa yang membuat Bapak kuat sebenarnya? Sebenarnya kalau yang bikin kuat kita itu selain kita dengan Tuhan itu pendamping kita Bu. Wah. Kalau istilahnya kalau pendamping kita duluan down, jatuh duluan Bu, kita pasti nggak kuat. Karena bagaimanapun kita yang mengalami sakit itu lebih perlu ekstra istilahnya care-nya itu, Care, kekuatan. kekuatan. Jadi ini istri yang waktu itu superwoman. Karena dia juga 1,5 bulan saya nginap, dia juga kerja di rumah sakit 1,5 bulan. 1,5 bulan kerja apapun di rumah sakit setiap hari. Kita nggak pulang ke rumah, nggak ketemu anak tuh 1,5 bulan. Oh, Cuma lewat Zoom, lewat ini aja video call. Nggak pulang. Sama sekali? Nggak terus pulang. anak-anak siapa yang ngurus? Ada kakak kan, jadi kakak malam ke sana nginep gitu. Untuk makannya apa paling pagi kita video callin apa makan apa gitu. Anak-anak gak datang ke rumah sakit? Nah waktu itu nggak boleh Bu. Nggak diperbolehkan. Kan waktu Kan itu lagi 2021. Delta ya. Delta. Waktu dapat kamar pun itu udah mujizat sekali Bu. Karena waktu itu kan udah sampai nggak bisa jalan sama sekali. Itu saya inget banget Sabtu dan kita masih ngantri kamar gitu. Udah di PCR tapi ngantri kamar. Tapi waktu saya lagi sambil masak saya tuh dengar suara Tuhan tuh ya segera bawa. Akhirnya saya kontak dokternya, saya bawa ke Medistra. Habisnya sebenarnya kita daftarnya tuh
DM yang di Semanggi itu loh Bu. Akhirnya saya bilang udah kamu langsung secepatnya Bang, saya mandiin karena kan udah nggak bisa jalan. Iya. Mandiin saya bawa kamu, kita pasti dapat kamar. Di rumah sakit itu dia kesakitan sebenarnya. 5 jam Bu saya Nunggu. duduk di kursi roda. Nunggu saya cariin kamar. Tapi Padahal udah kesakitan. bersyukur sekali ya dapat kamar malah sendiri sendiri Bu. Dengan harga ya cukup inilah sesuai dengan asuransi yang kita bisa cover gitu. Itu benar-benar berjalan dengan Tuhan sekali sih waktu itu gitu. Terus jadi semua operasi dan sebagainya dilakukan juga di Medistra Iya, akhirnya. semuanya di Medistra. Sebuah perjalanan yang sangat-sangat menegangkan, tetapi tetap ada Tuhan. Tetap ada campur tangan Tuhan yang membuat kita melihat ada mujizat, ada jalan keluar, ada pertolongan pada waktunya. Inilah hidup. Hidup tidak hanya selalu di puncak, hidup tidak hanya selalu mengalami sesuatu yang lancar. Tetapi mari kita belajar bahwa di saat-saat yang paling kelam ada Tuhan di situ. Ada tangan Tuhan, ada gada Tuhan yang terus memegang. Kita kembali lagi kepada Pak Hau nih. Bisa coba diceritakan lagi dari sejak mungkin ya detik masuk rumah sakit itu sampai akhirnya terapi apa saja yang dilewati, operasi dan sebagainya. Ya mungkin seperti mengulang sebuah trauma, tapi mungkin banyak sekali yang orang-orang yang butuh dan dikuatkan dan mendengar kesaksian bagaimana Bapak dan Ibu mengalami dan dengan kemenangan yang luar biasa. Sembari mungkin bisa minum, Boleh minum, atau boleh nyemil. ambil roti, silakan. Minum. Ibu Kian mungkin mau minum dan Iya, mau bentar, Bu. roti, mungkin mau Ya, mungkin waktu saya tadi seperti saya bilang tadi waktu kita booking itu Bu kamar. Sebenarnya di rumah pun itu istri sudah telepon dulu ke rumah sakit dan posisinya kamar nggak ada. jadi sebenarnya Memang nggak ada. Harusnya sebenarnya nggak bisa ya. Full. Iya. Nah waktu itu dia putusin tetap harus ke rumah sakit. Jadi posisinya pada saat itu saya sudah tidak bisa digendong berdua. Karena Justin itu kan badannya cukup gede. iya. Berdua ngangkat saya pun sudah nggak kuat. Jadi Justin sama mamahnya udah nggak kuat. Ah. Terus Akhirnya saya tetap dipaksa, kaki terseret lah. Mau nggak mau. Dipaksa. Jadi menurut dia kita tetap berjalan. Ada nggak ada kita jalan. Kita doa di jalan supaya ada kamar. Nah waktu kita sampai ke Medistra itu cuma berdua tuh ke Medistra. berdua. Iya betul. Luar biasa. Saya di Padahal sudah tidak bisa berdiri sama Nggak sekali. bisa. Makanya saya duduk di kursi roda 5 jam menunggu setelah di PCR. PCR. Istri masih nego dengan administrasi nyari kamar sambil sesekali dia telepon dokter Gunawan untuk minta akses untuk bantu gitu menolong. Nah akhirnya itu dapat juga yang VVIP. Wah. VVIP ada satu katanya VVIP. Ya udah dia bilang ya udah putusin masuk dulu. aja. Yang penting dirawat dulu. Nah begitu masuk ya itu malamnya itu langsung saya itu yang kayak diiris Bu. Nah setelah dikasih morfin itu 3-4 jam baru pulih. Saya itu udah kayaknya satu lantai itu agak gempar Bu karena saya teriak. Sampai dokter datang, suster pada datang, kenapa Bapak? Terus kan suster itu kan ramah Bu. Kenapa Pak? Gitu saya makin teriak. Oh berusaha memegang ya? Iya. Ngecek ya sebenarnya. Kenapa Pak? Biasa suster-suster nggak tahu tuh di Medistra itu susternya Ramah. semuanya ramah Bu. Ya teriak, itu udah teriaknya bener-bener teriak sampai satu ruangan, terdengar. Sambil nangis Bu. Sudah nggak kuat, itu benar-benar kita kesilet sedikit aja udah sakit kan. Iya. Ini benar-benar kita kayak dicacah Bu, dua-duanya. Nah begitu susternya saya ingat dia ngomong gini, Pak, Bapak harus doa. Kalau kita di Muslim itu kita doa apa dia bilang, Bapak coba doa. Nah, akhirnya kami berdua doa. Kalau nggak kuat juga Bu.
karena sangat sakit, benar-benar sakit. Sudah nggak tertahan sebenarnya sakitnya. Akhirnya memang 3 jam baru pulih setelah dikasih Morfin. morfin itu. Nah di sana itu sih selama 1 bulan lebih itu saya nggak diapa-apain, Bu. Loh, Maksudnya nggak ada nggak ada terapi, nggak ada treatment. Lo operasi nggak bisa langsung. Operasi biopsi aja, Bu. Karena ngambil yang di dekat di luar daging, di luar di bawah kulit aja. Karena kelenjar saya itu kan semuanya di dalam, Bu. Operasi, dan limfoma ini dan leukemia itu sejenis, Bu, nggak boleh operasi. Dokternya menyatakan karena itu kan darah hubungannya, nggak bisa dioperasi. Makanya untungnya yang di sini tuh nongol, Bu. Jadi bisa diambil. Iya, seminggu sebelum saya ke rumah sakit itu ini nongol tiba-tiba, Bu. Benjolan. Kalau benjolan malah bisa Iya, diambil. Jadinya. Kalau tidak harus operasi besar itu sangat bahaya karena kan limfomanya adanya di dalam. Di dalam. darah. Ya bersyukur sekali nongol 1 di ketiak. Itu yang jadi dioperasi. Nah, saya sampai di rumah sakit itu lumpuh total kan, Bu. Langsung nggak sampai seminggu itu benar-benar lumpuh total. Ini nggak bisa gerak. Jari itu hanya di bawah kaki itu jari cuma bisa bergerak-gerak begini. Yang paling parah itu kiri. Jadi dokter setelah ada biopsi itu saya baru dikasih tahu saya itu apa namanya, stadium 4. Oh, sudah stadium 4. Iya, sudah stadium 4. Setelah itu dokter bilang ya udah kita lakukan Kemo. belum kemo, Bu, Oh, belum. radiasi dulu. Oh, radiasi dulu. Radiasi 30 kali. Radiasi itu hanya ada di RSCM. Wah, Alatnya masih ada di situ. Nah, jadi selama 30 hari itu rencananya saya setiap hari pakai Bolak-balik. bolak-balik. Wow. Dan itu pun tidur di kayak yang Papan. Dipindahin, Dipindah. harus dipindahin Dipindah. karena nggak belum bisa jalan. belum bisa jalan. 1,5 bulan itu nggak bisa jalan loh, sama sekali. sama sekali nggak bisa jalan. Nggak bisa duduk juga. Kalau Jadi makannya hanya tidur. Jadi Makan kalau ya makan kan Makan enggak bisa. tetap bang makan biasa. Dinaikin tempat Kan tidur. dari sini bawah aja. jadi dinaikin sedikit ya. Oh, tapi benar-benar. Dan itu pasti tambah turun juga berat badan. Menyentuh 59, Bu. wow. Di situ saya sudah semakin takut, Bu, kalau menyentuh angka 59 -nya. Karena 60 aja Sudah saya sangat kuring, ngelihat itu benar-benar sangat kurus. hanya kelihatan tulang aja. Tulang. Nah terus, jadi setiap hari akhirnya Setiap hari, Bu, ke Cipto. ke Cipto. Kenapa tidak di sana gitu? Tidak, Nggak punya alatnya. nggak maksudnya kalau di tempatnya juga, maksudnya rumah sakitnya di Cipto mungkin lebih praktis atau enggak juga? Karena dokternya atau karena apa? Karena dokter Gunawannya hanya ada di Medistra, Bu. Karena beliau kan sebagai leader Iya, saya iya. Di sakit ini, gitu. Jadi tetap harus bolak-balik setiap Setiap hari. hari. Setelah berapa kali terapi radiasi itu baru mulai mereda sakitnya? Sakit sih nggak mereda, Bu. Gak mereda. Nggak mereda. Jadi 30 kali. cuma perkembangannya aja. Rencana dari 30 kali itu, begitu saya radiasi 3 kali, kaki saya itu mulai bisa bergerak. Dokter lihat, wah Bapak bagus. Saya happy dengan hasilnya. Nggak jadi 30 kali, Wah. Turun jadi. 10 kali. Wah, Wah. mujizat yang pertama nih. Mujizat yang pertama kamar ya. Ya. Mujizat yang pertama kamar, dari tidak ada tiba-tiba ada. Karena sebenarnya juga lagi masa yang delta pandemik, itu lagi ya. delta, Lagi lagi- padat juga secara rumah sakit. Terus mujizat kedua dari 30 jadi 10. Nah, tapi itu masih belum berkurang itu sakitnya. Sakit nggak? Terus setelah itu Ya sebenarnya saya di rumah sakit itu, Bu, tidur pun sakit. Karena benjolan itu kan pas di sini, Bu.
Waduh, karena di belakang nggak Di bisa. sisi tulang belakang ya. Iya. Pusat semuanya. Iya, selama ini Bu, saya itu tidur nggak bisa seperti ini Bu. Telentang itu nggak bisa. Nggak pernah selama seumur hidup saya bisa tidur telentang begini. Oh, jadi biasanya tidurnya miring. Nyamping. Nah, waktu saya sakit ini Bu, nyamping sakit, Telentang juga sebenarnya sakit. begini sakit, Iya. begini juga sakit. Jadi saya hanya bisa tidur agak Agak miring. diagonal. Iya, dengan cara Diganjel. Ya? diganjal pakai guling satu. Dan itu hanya bisa saya tidur 1 jam, nanti terbangun lagi. Waduh. Setelah 10 itu apa terapi yang selanjutnya? Kemo. Kemo. Kemo berapa kali? Kemo itu 5 kali Bu. 5 kali. Tapi itu juga berdebat dulu Bu. Kenapa cerita? Nah ini perlu diceritakan. Jadi yang kita dengar itu kan kemo itu sangat menyakitkan. Iya, muntah dan sebagainya, rontok rambutnya. Rontok sih sebenarnya nggak apa-apa lah Ibu, mencoba sekali botak gitu ya Bu. Iya. Tapi yang paling kita menakutkan itu udah sakitnya Bu. Yang kita dengar itu kan sakit, kalau kemo itu sakit. Ternyata tidak Bu. Kalau buat saya tidak sakit. Lebih sakit sekali. di silet ini ya. Ya. Mungkin karena teknologinya sudah berubah kali ya Bu. Dan Karena juga keajaibannya lagi ini ya mungkin ya. Ya. jadi yang saya dengar itu, makanya saya bilang tadi berdebat dulu Bu. Karena dari keluarga bilang juga, dari istri juga, dari teman-teman juga, jangan kemo. Jangan kemo, karena itu banyak, saya punya teman juga banyak soalnya yang sudah kemo itu Malah ngedrop. drop dan dia pulang, banyak. Nah itu termasuk salah satu momok juga buat kami untuk mutusinnya. Sampai dokter onkologi kita itu minta, udah jangan takut, percaya aja. Pokoknya nggak sakit deh, teknologinya udah berbeda dengan yang dulu gitu. Atau akhirnya dia doa segala macam, akhirnya Kemo. disetujuin, ya udahlah kita kemo. Jadi waktu kemo 5 kali itu tidak ada gejala yang kayak mual, kesakitan, nggak ada sama sekali. Enggak Bu, Gitu. saya cuma ngalamin itu kembung saja Bu sehari. Jadi hari ini kemo, Besoknya besoknya kembung seharian. Tapi setelah itu biasa lagi. Udah, iya. Tapi rambut segala rontok. Hari ke-8 Bu. Hari ke-8 sempat juga Iya. sekali-sekali nih ya model lain ya. Tadinya 7 hari pertama itu saya bilang, ternyata saya sakti. Orang kalau kemo rontok, kok saya nggak rontok. iya. Gitu. Saya bilang, kok saya ini sakti Hebat, bener hebat, gitu ya. hebat. Iya. Setiap hari tarik-tarik kok nggak rontok. Wah, ya. sampai ditarik-tarik. Iya. Ya ampun. Ngetes aja, ya. Bu. Benar-benar sebuah pengalaman yang ajaib dan kita lihat keluarga yang berjuang dan menang. Kita akan lanjutkan setelah break dulu. Tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Atur Atur dong. dong. Saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua
lagi bersama kami di MMA Mertua Menantu Aku Aku dong. Dong. Kita lanjutkan saja dengan cerita yang Tarik-tarik rambut. tarik-tarik. Biasa banget nih. Jadi 7 hari setelah di kemo nggak ada masalah ya, nggak ada rontok, nggak ada apa. Sampai rambutnya dicoba ini rontok nggak sih ini ya? Iya, ngetes juga. Nah, cuma hari ke-8 itu saya waktu bangun, saya lihat loh, kok Di kasur. di bantal. Oh, Kok bantal ini ada rambut. ada rambut. Begitu saya pegang, itu udah kayak ini Bu, kayak kapas. Kayak, bukan kapas, apa namanya? Abu gitu. Abu. Kayak rontok gitu. Jadi lembut rambutnya. Wow. Nah, langsung pegang gini udah rontok semua. Cuma nggak sakit dipegang lagi. begitu? Cuma pegang aja Bu. Kurang sakti habis itu ya. Setelah 8 kurang sakti nih. Padahal 7 masih ditarik ya. Aduh. Cepat sekali reaksinya. Setelah itu sampai sembuh berapa lama? Butuh berapa lama? Dan apalagi yang dialamin sampai sembuh total seperti ini? Ada mujizat lagi Bu. Oh, apalagi mujizatnya. Saya bisa baca Bible. Loh, memangnya Nggak bisa. kenapa enggak bisanya? Begitu buka, tidur. Ngantuk. Ini mujizat yang lain ini ya, mujizat yang lain. Jadi waktu saya di rumah sakit itu Bu, mungkin ya gara-gara itu juga karena nggak bisa tidur ya Bu. Jadi setiap jam 3, jam 4 itu saya kan nyala terus nih Bu, dia punya matanya. Akhirnya saya buka itu, saya buka handphone karena dia bilang, istri juga bilang, coba doa, Baca Alkitab. baca Alkitab. Mulai dari situ saya tiap malam itu baca firman Tuhan. Sambil dia setiap hari itu Bu, Pasang. 24 jam itu lagu-lagu rohani itu. Ajaibnya tetangga juga tidak ada komplain. Karena berdua Bu, sekamar Oh, itu. satu kamar. Berdua. Dan beliau itu juga muslim. Waduh. Itu juga mujizat ya. Iya. Itu juga mujizat. Nah, dari di situ tiap malam saya tiap pagi saya baca Bible. Terbiasa sampai saya pulang pun setiap jam 4 itu saya bangun. Kita bangun. Baca Alkitab. Sampai Baca sekarang Alkitab. dong berarti. Sampai sekarang. Dan habis dong satu Alkitabnya. Sekarang 21,5 Bu. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu mujizat lagi nih. Iya. Nah, berapa lama kemudian sampai hilang dan ini sampai seperti hari ini kembali luar biasa semuanya. Dan normal. Nah, ini mujizat apa lagi nih? Ini udah dihitung sudah 5 nih mujizat ya. Kalau sampai seperti sekarang ini berapa lama ya? Kemo Karena- ketiga udah dinyatain ini sih. Iya, Kemo yang ketiga. Kemo ketiga itu sudah tidak sakit, tidak kesakitan. Kemo ketiga itu udah dinyatakan udah bersih. Jadi di PET scan lagi kan. Jadi waktu kemo pertama, kemo kedua, lalu kita pulang kan. Walaupun masih kondisinya jalannya masih ini, Belum bisa duduk. belum terlalu bisa. Kita pulang. Saya imanin suruh pulang. Benar-benar sakit Bu. Enggak, maksudnya masih setelah kemo, setelah Mendingan radiasi, kapan mulai mendingan? Kemo ketiga itu Bu. Oh, baru kemo ketiga Iya, itu. mulai di situ saya mulai agak bisa duduk walau pakai Ganjelan. Pakai belt, ya. itu, Bu. Iya. tadinya nggak bisa sama sekali. Sudah tidak seperti disilet-silet. Iya sudah enggak. Setelah silet itu terakhir waktu saya yang malam ceria itu Bu. Setelah itu nggak nongol lagi. Tuhan. Itu juga mujizat lagi ya. mujizat. Karena harusnya kan belum mulai apa-apa. belum di kemo. Harusnya kan masih terus itu, masih lanjut itu. Nah setelah 3 bulan itu kan kita saya divonis Agustus Bu. Iya. Agustus tahun lalu Iya 2021. 2021 keluar hasil PET scan-nya. Di November itu saya PET scan berarti 3 bulan Bu. Bersih. Itu udah bersih. Itu mujizat lagi nih. 3 Biasanya bulan. ada orang yang sampai setahun, 2 tahun, Bertahun-tahun. bahkan Iya. berkali-kali belum pernah bersih. Iya. Dan di Februari PET scan lagi sekali tetap udah masih bersih. Biasa, luar biasa. Itu berat badan sudah mulai naik atau belum? Udah. Udah mulai Bu. Makan sudah bisa. Makan udah bisa. Terus jalan Iya kan berarti harus latihan lah. Jalan pakai tongkat Bu.
pakai tongkat yang U. Yang itu. Tapi dari sejak yang ketiga itu sudah mulai latihan jalan. Sudah Bu. Iya, bulan Cepat September sekali. kan udah pulang kan. Wah, cepat Sekali. Sudah latihan jalan. Bosan Bu, nggak bisa jalan itu. Saya soalnya hobinya kan bulu tangkis salah Iya, satunya. iya, salah satunya. Pernah Jos juga ngajak saya main. Wah, Cuma saya bilang nantilah kalau benar-benar pulih. Sekarang posisinya saya lari pun masih belum bisa Bu. oh lari belum bisa. Posisi seperti ini lari kayak normal itu masih belum bisa. Masih ada sarafnya yang nyangkut sepertinya. Di sebelah kiri. Tapi kalau jalan normal, Jalan sudah. naik turun tangga normal. Sudah Bu, saya latihan di tempat ini soalnya. Jadi bisa. Sabtu. Naik turun tangga luar biasa. Kerja juga sudah full. Sudah. Wah, Mulai kapan ini semua full seperti ini? 6 bulan yang lalu atau Kita itu kan di perusahaan cuma dikasih 4 bulan untuk cuti Masa. sakit gitu. Oh, next masih bisa, tapi ada potongan. Nah, jadi saya 4 bulan habis saya masuk. Nah, masih Januari pakai lah ya. masih pakai Tongkat. tapi enggak. Oh, udah. Malu lah Pakai saya tongkat. pakai U ke kantor. Waduh, ya kan kalau keadaan kan nggak apa-apa Saya ini beli aja ya. tongkat yang kakek-kakek punya yang satu. Oh, Yang bisa teguk-teguk. gitu. Jadi Wah, nggak luar malu ya. biasa ini. Iya. Dalam 4 bulan sudah Jadi- masuk. Ditambah satu lagi Bu, pakai masker kan zaman itu. Hah, Jadi salah satu yang membantu saya juga masker itu Bu, tidak kelihatan. tidak kelihatan. Ini siapa gitu ya. Iya. Jadi saya dari parkiran itu jalan pakai itu. Saya anggap itu latihan saya Latihan juga. lah. Karena memang kaki itu harus latihan. Luar biasa ya, cepat Berarti sekali. nyetir Cuma sendiri? 4 bulan. Saya naik motor ke kantor. Itu sudah bisa naik Wow. motor. Mau nggak mau Bu. Karena kebetulan dari rumah itu kalau ke kantor itu kan rumah di Kalideres Bu. Itu padat sekali. Jadi hari pertama waktu saya mau kerja, dia kan maksa nih Mau anterin. Anterin diantarin. aja. Saya bilang nggak usah. Akhirnya disepakatin diantar. Nah, diantar itu 2 jam lebih. Oh, macet. Malah lebih sakit Bu. Oh, Karena kan kalau naik motor berapa? 45 menit. Oh, jadi kira-kira mobil ini lebih lama, lebih sakit. Pulangnya 3 jam Bu. Macet. Saya bilang saya nggak kuat, makin sakit. Saya besok mau berangkat naik motor aja. Sendiri. Iya. Wow. Dia bilang, Papi yakin? Ya gua imanin. Jadi Pakai latihan dulu nggak itu keliling? Motor. enggak sih Bu. Karena ini kan sebenarnya bukan keseimbangan ya Bu ya. Ya tapi Hanya kan kalau kekuatan kaki aja. kalau di tengah jalan kakinya tiba-tiba lemes, Iya. kan berbahaya sekali. Betul. Untungnya yang sebelah kanan ini sudah pulih lebih duluan. Jadi setidaknya saya punya kekuatan satu Bu. Yang penting itu aja, salah satu kuat. Jadi kok berhenti pun saya bisa miringin ke kanan. Gitu. Jadi ya udah saya putusin, saya pakai Bel. bel yang ada besinya Bu. Sampai sekarang saya masih pakai Bu. Kalau ke kantor itu saya pakai bel. Kalau ini mas, ini pakai. Enggak. Oh, enggak. Ini enggak pakai. Tapi kalau ke kantor Tujuannya pakai. supaya karena pakai motor itu kan Bu, goncangan Bu. Nah, saya harus pakai itu. Dan lagi juga kan kalau duduk lama juga mungkin terlalu menegangkan. Kalau itu kan lebih tegak Jadi kita. aman. Nah, sampai sekarang ini saya juga kalau duduk terlalu lama ada masalah Bu. Jadi pinggangnya itu pegel, pahanya itu pegel, betisnya itu bisa bengkak. Kalau ditopang sama lempengan itu duduk nggak bisa lama. Nggak nyaman aja Bu ya. Karena kan pakai ini diikat Iya. juga. Tapi kan itu bagus di badan kita jadi Benar. Jadi lagi Sekarang pergawati. saya udah beli Bu yang nggak pakai besinya sampai ke atas. Oke, Di sini oke, aja. oke, iya. Jadi kalau duduk pakai itu aja. iya. Tadinya kalau saya nyampe kantor saya lepas taruh udah saya duduk biasa. Tahan itu sampai sore. Ya itu Bu tadi. Tetap Belajar. belajar. Saya harus belajar. Kok enggak semuanya terhambat Bu. Sebuah tekad dan sebuah perjuangan yang luar biasa. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata sakit, tidak ada kata tidak mungkin.
Tidak ada kata kenapa aku harus mengalami ini. Tetapi saya melihat sebuah tekad, sebuah kekuatan, sebuah perjuangan, sebuah kebangkitan di tengah keterpurukan. Berapa banyak dari kita berani begitu berjuang melawan sakit, melawan keadaan. Bahkan dalam keadaan yang berjalan pun tidak bisa. Memutuskan dalam waktu 4 bulan kembali naik motor, kembali kerja. Berapa banyak orang memilih tidak bekerja hanya karena alasan flu. Atau mungkin sesuatu yang membuat dia stres. Tapi kanker tidak menghentikan mereka. Ini adalah sebuah keluarga yang luar biasa. Tekad, anugerah, doa, menopang, saling menopang. Ini sungguh-sungguh ajaib. Ada enggak pengalaman di waktu-waktu itu ya, yang sampai istilahnya sangat di bawah ya, sampai rasanya pengen give up atau rasanya bagaimana begitu ya. Ada titik paling bawah, paling gelap gak? Mulai dari istri nih dulu yang mendampingi. Kan tadi katanya istrinya harus lebih kuat nih ya. Ada titik yang paling bawah gak? Ya, secara manusia pasti ada ya Bu ya, waktu dimana saya ngelihat dianya itu nggak berdaya gitu, nggak bisa jalan semua, lalu apalagi kondisi waktu itu kan juga baru mulai pemulihan lah ya Bu. Jadi saya cuma bisa doa sih. Saya tahu banget dan itu ini satu didikan Tuhan buat keluarga saya. Saya tahu sekali. Jadi makanya inilah waktunya, momen di mana waktu dia sakit itu ya saya hanya bisa ngucap syukur. Mau titik terendah gimana pun ya saya cuma bisa ngucap syukur gitu loh Bu. Ajaib. Gak ada itu rasa marah atau merasa kenapa Tuhan biarkan ini terjadi. Oh enggak, saya enggak. Saya tahu ini didikan Tuhan buat keluarga saya. Ini momen saya bagaimana suami saya bisa kenal Tuhan lebih dalam lagi. Aduh, ajaib sekali. Dari pihak Bapak ada rasa berontak ke Tuhan, marah, kecewa atau tidak? Terus bagaimana menghadapi paling bawah? Berontak sih enggak ya Bu ya. Cuma semacam bertanya kemungkinan. Karena kan Maret itu kan anak saya ini pulang. Yeah. Juni saya kepleset. Yeah. Agustus saya divonis. Saya bilang, kok Tuhan seperti ini? Sepertinya beruntun sekali. Apakah maksudnya saya itu adalah bukan satu kesalahan apa? Itu aja sih. Setelah melewati semua ini, apa pesan dan rasanya? Ya terus ini total sudah ganteng, sudah naik. Kurus Ini ya. naik. Udah berapa kilo nih sekarang? Sekarang Naik. posisinya 82. Itu berapa lama itu? Dari 60 sampai 59 ya? Sampai 82 ini berapa lama? Itu sekitar 3-4 bulan Bu. Wah, ngebut juga ya? Ngebut Ya, ini. nah, 22. Kasus saya ini Bu, kasus saya ini juga saya juga bingung ngelihatnya Bu. Saya sakit tiba-tiba, saya sembuh juga tiba-tiba Bu. Berat badan saya turun tiba-tiba juga, drastis lah istilahnya Bu. Naik pun normalnya, padahal saya makan biasa aja Bu. Juga tidak banyak ya? Dan nggak bisa makan banyak sekarang. Sekarang dia maksa makan lagi, habisin, nggak bisa lagi. Waktu itu istri ikut turun nggak ya berat badannya? Enggak, justru tambah naik Bu. Jadi sisa makanannya saya makan. Aduh, ini benar-benar sebuah perjalanan yang miracle. Tiba-tiba di tengah yang tidak mungkin, tapi ada tangan Tuhan yang membuktikan dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup membalikan keadaan dalam sekejap. Ajaib sekali. Tapi yang buat pertanyaan dia sebenarnya akhirnya dijawab Tuhan juga Bu. Oh, jawabannya Wah, apa? apa tuh? Jawabannya Gimana apa ini? Dia sendiri yang ngomong, saya juga kaget gitu. Dia bilang, ternyata kalau Tuhan mau nyembuhin gampang ya. Aku 3 bulan bisa langsung sembuh kok dari kanker stadium 4. Jadi anak kami pulang bukan karena Tuhan gak bisa sembuhin gitu. Jadi Tuhan mau kasih lihat bahwa aku tuh tetap penyembuh gitu. Memang ini waktunya Tuhan. Jadi dia sendiri yang bisa
akhirnya Jawab. terjawab gitu loh Bu. Memang Dengan bukan karena semuanya. Tuhan tidak bisa dan tidak mau ya, Iya. tapi karena yang terbaik. Iya. Seringkali kita tidak tahu yang terbaik. Mungkin Joshua di sini akan biasa-biasa saja, tapi mungkin di sana dia menjadi pahlawan Tuhan yang sedang disiapkan. Banyak orang tua, banyak keadaan yang membuat kita bertanya-tanya. Tapi saya selalu pegang satu hal, Tuhan selalu tahu yang terbaik. Bahkan beyond ya, di atas dari semua kepemikiran kita, di semua hukum, semua keadaan, dia selalu Tuhan yang mengatasi dan memberikan yang terbaik buat kita. Di ujung nih daripada pembicaraan kita, saya minta Pak Hao mungkin cerita terakhir nih ya. Bagaimana membangkitkan semangat, Semua memulihkan orang yang di pesan luar buat sana. yang lain, dan kemudian bagaimana juga teman-teman di kantor supaya kalau ada yang mengalami mereka juga bisa pulih, bisa bangkit, bisa kuat seperti Bapak sekeluarga. Setelah itu jelas Ibu Kian. Ya. Jadi saya singgung sedikit soal cancer ini, Bu. Jadi mitosnya sebenarnya, Bu, yang saya dengar sebelum saya kena cancer itu, kalau cancer itu semuanya serba terbatas, Bu. Kita makan ini tidak boleh, Betul. ini tidak boleh, lakukan ini tidak boleh. Nah, ini mitos ini juga bisa membuat pasien itu semakin down, Bu. Yang ternyatanya saat ini, waktu saat saya alami, ternyata berbeda, Bu. Jadi waktu saya sudah hasil PET scan-nya waktu itu keluar stadium 4, saya nanya ke dokternya, Dokter Gunawan, Dok, mulai besok saya sudah boleh diet apa, Dok? Apa yang saya nggak boleh makan? Nah, di situ Dokter Gunawan ngomong, nggak boleh diet. Kamu nggak boleh pantang apapun. Apapun kamu harus makan. Yang kamu suka makan semua. Saya bingung, loh kok beda? Serius, Dok, saya bilang. Oh serius, masa saya bercanda sama kamu gitu kan? Nah, sorry kalau Dokter Gunawan dengar nih, lihat. Saya agak nggak percaya pada saat itu. Nah, waktu dokter onkologi saya itu, Dokter Nadia Ayu, saya nanya lagi, Dok, saya perlu pantang apa lagi? Pantang apa? Jawabannya sama, nggak boleh kamu diet seperti pantang-pantang, makan semua. Kecuali memang yang berpengawet itu kamu nggak boleh sentuh. Jadi hanya yang berpengawet, yes. Dan satu buah yang tidak kupas kulit kamu nggak boleh makan. Karena pestisidanya ada, Bu. Apa yang buah nggak kupas kulit ya? Misalnya anggur. Oh Kita iya makan ya, kan pakai langsung kulit. ya, langsung ya, betul Stroberi, betul. Bu. Oh gitu. Nah, itu jangan makan kan, kecuali kita tanam sendiri, Bu. Iya betul. Oke. Jangan makan. Oh begitu ya, Dok. Oh ya udah. Besoknya saya pesan Gojek nasi Padang. Karena kan Bu, Tanpa pengawet ya. rumah sakit itu makanannya indah-indah. Oh iya. Tapi begitu masuk, Rasa hambar. Betul indah-indah, ingat ya. Tapi yang indah belum tentu enak ya. nah itu satu. Jadi saya juga ketemu dengan penyintas juga, Bu, di waktu saat saya radiasi. Dia ngomong, kunci kamu cepat pulih, makan semua yang kamu suka, jangan ditahan apapun. Nah kebetulan dia juga ada kan, jadi dia juga nggak bisa nahan selera saya. Jadi apa yang Kepengen. kepengen order. Siapkan. Karena dia juga kebetulan udah sembuh, Bu. Iya. Karena begitu, saya juga istri saya masakin semua, apa yang saya suka dimasakin, makan. Kecuali jangan over. Karena itu pada saat itu saya juga nanya dokter, Dok, sapi saya boleh makan? Boleh. Babi? Boleh. Kambing? Boleh, asal jangan over. Itu aja. Nah, dari sisi makanan itu, dari sisi keluarga, nah keluarga ini harus bikin kita itu, ya kalau kita pas lagi sakit ini, Lagi. ya si pasien dijadikan raja dulu lah, Bu. Jangan dibuat Misalnya jadi Misalnya raja ini gimana? bagaimana nih? kita di-serve loh. Oh, waktu itu istri serve ini. Iya mau nggak mau dia, Bu. Ya, anak-anak pun Bisa nggak mau loh. Bisa Ya, nggak mau. Bisa nggak mau loh, iya. Ada yang banyak mungkin bukan nggak mau juga,
mungkin nggak sanggup. Iya. Mungkin kalau istrinya down, istrinya justru yang nangis-nangis kan nggak Iya. bisa. Nah itu satu Bu, termasuk supportnya itu jangan keluarga kita itu jangan buat si pasien ini sampai ngelihat bahwa keluarga itu terpukul gitu. Karena begitu si pasien ini ngelihat keluarganya terpukul, Istrinya down gitu ya. ah, bagaimana kita gitu loh. Waduh, gue bikin repot dong ya. Ternyata gue sakit ini bikin istri ribet, nggak bisa kerja. Masalah. Untungnya kebetulan istri sama anak-anak itu enggak. Anak-anak itu Sekolah biasa. sekolah biasa, nanti malam ngumpul. Mereka mau mijitin kaki saya. Sampai hari ini setiap saya pulang pulang kerja itu mandi, saya rebahan di sofa, Iya. gantian mijit kaki saya. Ya, semua tiga-tiganya. Dulu begitu nggak? Dulu enggak. Dulu enggak. Oh justru setelah ini anak-anak semua melakukan. Karena mereka saya kasih lihat Bu, begitu saya pulang lihat nih, betis papi ini bengkak. Nah ini saya belum cek ke saraf lagi sih, apa yang masih tersisa. Gitu. Dan waktu itu saya udah ke dokter tulang, katanya fine aja, tinggal kamu gerak-gerak aja, gerak olahraga. Cuma saya setiap pulang kerja itu masih karena Masih efek agak Makin lama duduk. ini suka bengkak. Jadi Tapi berarti mesti lebih sering jalan-jalan di kantor ya. Kerjanya seperti jalan-jalan. iya, cuma pas lagi lupa gitu, lagi banyak kerjaan tuh sudah nggak bisa jalan punya. Terus istri juga ini sangat kuat ya. Ya kebetulan superwoman. Tetap bekerja tapi juga tetap merawat dengan luar biasa. Nah teman-teman kantor bagaimana? Teman-teman itu biasa aja sih Bu, cuma semakin lebih care aja sih Bu. Jadi ya kadang kalau kan waktu pertama kali kan ke toilet tuh pakai tetap tongkat. Iya kan, Bu. pakai tongkat. Ya hati-hati loh, licin loh situ. Nah, ada lebih perhatian lebih lah. Cuma memang ya kita nggak boleh dikasihani juga Bu. Karena kok kita sampai dikasihani Over. berlebihan begitu, nggak baik buat kita juga. Kita semakin Manja jadinya ya. yang manja akhirnya kita down. Jadi nanti. down. Oke. Luar biasa. Bagaimana dari Bu Kian penutup dan pesan buat semua permisa? Ya, bagi yang saat-saat ini mengalami apapun, ya terutama untuk sakit, ya tetaplah mengucap syukur. Itulah kekuatan buat kita untuk bisa merespon dengan benar semuanya. Itu yang membuat kita itu bisa menyelesaikan semua. Di titik tergelap selalu ada terang. Karena ada Tuhan sumber terang itu. Di titik yang paling terpuruk ada tangan yang terulur. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun keadaan kita, pastikan bahwa ada pengharapan dan kita akan bangkit lagi. Mereka buktinya, mereka boleh terpuruk, mereka bangkit dan menjadi semakin kuat. Sekali lagi badai pasti berlalu dan pelangi itu akan timbul dan merekah. Matahari akan bersinar terang. Karena sekali lagi apa yang dialami oleh Pak Hau membuat kedekatannya dengan Tuhan. Membuat anak-anak datang setiap hari. Pijit-pijit. Pijit-pijit yang dulunya mungkin tidak pernah dilakukan. Tetapi sekali lagi badai pasti berlalu. Tetap stay tune untuk MMA. Selanjutnya MMA Mertua Menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini
tak kusangka rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oh, rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu.